Allah sendiri cuma Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bangmu dengarkan ya. Jangan kau pakai sifat penjajah Belandamu di sini. ya dek gini dek cuma Allah menjaga kitab Taurat Zabur ini. Tidak ada dalilnya Yang seperti itu, pertanyaannya, adik. di mana Taurat Zabur Tidak ada. Wih, adikku yang cantik, unyu-unyu pemakan babi, muka mirip babi, dengar. Tidak ada dalilnya Allah menjaga Taurat, enggak ada. Allah aja dengar dulu. daging babi kok. Adik pemakan babi, diam dulu. Satu-satu. Al-Quran menjelaskan Nabi Muhammad diutus kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Orang Yahudi dan Nasara, bukan kepada Kristen. Jadi Nabi Muhammad diseru bahwa wahai ahli kitab, Nabiku telah datang menjelaskan kepada kamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Al-Quran mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil disembunyikan. Itu kata Quran. Nah sekarang kalau Al-Quran saya salah, Allah SWT menyembunyikan. Yang menyembunyikan Allah SWT. Kalau Al-Quran saya salah dengan mengatakan Taurat, Zabur, Injil disembunyikan, tolong tunjukkan Taurat, Zabur, dan Injil. Coba mana? Loh, tunjukkan ke saya. Kalau Al-Quran saya salah. Kamu yang bilang cuma kitab Taurat Zabur disembunyikan. Congor kau yang bilang. Sekarang di mana sembunyikannya? Tahu congor kau nggak bisa. Kalau disembunyikan itu berarti kau ngerti nggak arti disembunyikan oleh ahli kitab? Congor kamu yang bilang Taurat Zabur itu disembunyikan Allah. Di mana kitab itu? Disembunyikan oleh ahli kitab, Bahlul. Bukan disembunyikan oleh Allah, tolol. Makanya kau Kristen. Karena kau Bahlul. Kau Kristen berarti Allah sudah salah dong. Kalau kau pintar tak mungkin kau jadi Kristen, karena hanya orang bodoh Bahlul yang bisa seagama denganmu. Pertanyaan Al-Quran saya mengatakan lagi mabuk. Al-Quran saya mengatakan berarti Allah ahli itu kitab lagi mabuk menyembunyikan kitab tersebut. Injil diturunkan. Iya. Gila orang ini teman-teman. Berarti Allah ahli itu kitab lagi mabuk menyembunyikan. Mengatakan Taurat Zabur Injil. Ahli kitab menyembunyikan Taurat, Zabur, dan Injil, kata Al-Quran. Iya, kalau ahli kitab tidak menyembunyikan kitab-kitab tersebut, tolong tunjukkan di mana Taurat, Zabur, Injil itu kalau tidak disembunyikan. Silakan. Bang Mayor, nggak bisa. Udah lagi mabuk dia. Udah mencret, udah minta tolong dia. Kalau lagi mabuk. Apa sih? Agama penjajah di mana? Ini benar atau tidak? Dijaga agama penjajah, tengoklah. Tengoklah penjaga, coba lihat ini. Coba kau lihat ini. Orang Kristen coba lihat. Dia tidak bisa jaga itu aja. Coba lihat mulutnya tuh. Coba lihat mulut mereka ini. Coba lihat. Al-Quran saya mengatakan bahwa ahli kitab menyembunyikan kitab-kitab tersebut untuk menggugurkan Al-Quran saya. Coba tunjukkan untuk menggugurkan apa yang dikatakan Al-Quran saya. Kamu wajib menampilkan Taurat, Zabur, dan Injil yang asli. Enggak dong, enggak disembunyikan loh. Artinya Al-Quran salah. Karena ini loh Tauratnya Musa. Ini loh Zaburnya Daud. Ini loh Mazmurnya Daud. Kalau tidak disembunyikan, kalian pasti bisa menunjukkan. Apa ini? Apa ini? Kalau situnya lagi mabuk dia. Lupa bahwa Tauratnya disembunyikan. Nah, ini malah menghujat. Apa sih? Kenapa dek Goldian? Ini kok malah menghujat? Menghujat. Jawaban yang kami tunggu Bang Juma. Oke, kau di neraka dulu ya, Regren. Al-Maidah 48 ini bagaimana? Yang benar itu sudahkah kamu itu berotak? Sudahkah kau berotak? Sudahkah kau berakal? Sudahkah kau berakal? Al-Quran saya menerang. Yang dijaga itu Al-Quran. Oke, Al-Quran menjaga kitab terdahulu enggak? Ya Allah ya Karim. Enggak. Tidak ada dikatakan Al-Quran menjaga kitab terdahulu ya Allah ya Karim. Al-Quran itu kan perkataan Allah. Sulitnya.
Al-Quran itu perkataan Allah. Sulitnya Pak. memanusiakan binatang ya begini, sulit Jadi itu, memanusiakan kamu binatang-binatang suruh menjawab ini. bukan menghina kau. Kenapa kamu Kenapa? kenapa kamu memaksakan pemahamanmu terhadap Quran kami? Kenapa? Ya udah kau jelaskan. Kalau memang dijaga mana barangnya? Kalau Oke. kita tidak bilang berarti kau Oke. yang benar kau atau Allah. Baik. Oke, kau diam. Kau pasang yang hanya secul seperti teh cicak besarnya itu. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Dan aku telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabiku Muhammad dengan membawa kebenaran. Al-Quran itu yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Al-Quran itu kujaga. Aku menjaga Quran itu. Aku menjaga Quran itu. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Letterle kau baca letterle. Jangan kau membuat. Allahu Akbar. Itu maknanya yang dijaga di situ adalah Al-Quranul Karim. Tulis kau baca apa dikatakan. Dan kami telah menurunkan kitab Quran kepadamu Muhammad dengan membawakan kebenaran yang membenarkan Aku menurunkan Al-Quran kepadamu. Sebelumnya apa? Aku menurunkan Al-Quran kepadamu. Al-Quran itu membawa kebenaran. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Dan Al-Quran itu juga dijaga oleh Tidak ada Allah. dikatakan sih dulu. Dan menjaganya cuma jangan kau tambah-tambahin. Menjaga Al-Quran. Yang dibicarakan di sini Tidak ada. objeknya adalah Al-Quran. Dengan membawa Yang dibicarakan kebenaran, di yang sini membenarkan Al-Quran. kitab-kitab yang diturunkan Yang sebelumnya dan dibicarakan menjaganya. di situ Al-Quran. Hei, Ini kata aku sambung menurunkan Jumadan. Al-Quran. Aku Sebelumnya menurunkan dan menjaganya. Al-Quran. Gimana sih kau? Astagfirullahalazim, ya Allah yang Itu karim. ada kata Aku sambung dan menurunkannya dan Zuma. itu kata sambung. Yang diturunkan di situ Al-Quran, lol. Al-Quran diturunkan Udah kepada dikatakan Nabi kita Muhammad. sebelumnya dan Al-Quran menjaganya. itu Itu kata sambung, nggak ada urusan dan di situ. itu merujuk kepada Al-Quran. Yang dibahas di situ Al-Quran, Quran bukan itu kitab-kitab sebelumnya. membenarkan apa? Kita terdahulu yang diturunkan dan menjaganya. Bukan yang dijaga itu Al-Quran, bukan kitab sebelumnya, tuyul. Di mana dikatakan? Di mana dikatakan Quran menjaganya di mana? Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran, aku juga yang menjaga Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah menjaga Torah? Di mana? Justru Al-Quran menerangkan. Dengar. ada yang dimakan Justru kambing nggak, Zuma? Al-Quran menerangkan Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan isi dari Torah, Zabur, dan Injil yang disembunyikan oleh ahli Ada kitab. yang dimakan kambing nggak? Dalilnya Surah Al-Ma'idah ayat 15. Cuma ada yang dimakan kambing nggak itu ayat Al-Quran? La John, gantian haula wala quwwata illa Gantian. billah. Jadi begitu saudara ya. Jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, menerangkan Nabi Muhammad datang menjelaskan dari isi kitab yang disembunyikan ahli kitab. Nih Al-Quran ini yang harus kamu pikirkan. Al-Quran saya mengatakan ahli kitab menyembunyikan kitab terdahulu. Benarkah Al-Quran ini? Kalau Al-Quran benar, berarti sampai detik ini, siapapun dari Yahudi, apalagi elit tank, tidak akan mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Nah sekarang tantangan Al-Quran adalah, bisakah Kristen menunjukkan kitabnya Nabi Musa? Bisakah Kristen menunjukkan kemudian Zaburnya Daud dan Injilnya Nabi Isa alaihissalam? Bisa? Bisa atau tidak? Kau tunjukkan dulu, kok jadi lompat-lompat. Yang kami minta di mana yang dimasuk kitab terdahulu itu, yang mana yang dimasuk Quran ini? Yang dijaga itu apa yang dijaga? Kitab terdahulu Jadi itu kalau disembunyikan sekarang. ahli kitab. Udah kau turun babi, anak kucing, kau turun, kau dibawa ke kayak gitulah neraka. kualitasmu. Kau ke neraka sana, babi, anak lonte. Ngapain kau di sini? Makanya kalau anak lonte gitu, anak pesundal begitu dia memaknai kitabnya orang dengan seenak perutnya. Dia nggak sadar kalau dia lahir dari sperma babi. Babi kok mau bahas Quran? Gimana ceritanya? Kau tahu nggak itu? Bapakmu itu makan babi, saripatinya jadi sperma. Spermanya itu dilemparkan Diem ke dulu, rahim diem dulu. ibumu. Lahirlah kau. Jadi kau itu anak separuh babi, separuh anjing. Ngerti kau? Kau mau bahas Al-Quran? Yang punya Quran menjelaskan, kau malah ngotot. Ya, cocoklah kau dikatakan kau anak babi. Karena 2 Petrus 2, 19 dan 20
mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah babi dan anjing. Babi anjing Kristen itu. Menurut Petrus. Begitu saudara. Jadi kalau saya mau memanusiakan kalian, tapi kalian tidak mau dijadikan manusia, ya sudah. Aku kembalikan kamu ke kandangmu, anak babi, anak anjing, anak asu. Kan begitu kawan. Al-Quran itu hanya untuk manusia. Babi, anjing tidak akan pernah mengerti Quran. Jadi saya maklum. Saya sudah menjelaskan loh kepada kalian babi-babi dan anjing-anjing lucu. Al-Quran saya mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabi Muhammad datang menjelaskan isi kitab yang kalian sembunyikan. Tuh, Al-Quran menuduh ahli kitab menyembunyikan kitab sebelum Al-Quran. Kalau kalian menyangga itu, Al-Quran salah. Ada loh kitab Torah nggak disembunyikan. Mana? Mana? Yang kau tunjukkan cuma kitab Belanda. Kitab penjajah yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara yang kau terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Al-Quran mengatakan kitab aslinya udah disembunyikan. Ada nggak kitab aslinya sama kalian? Ada nggak? Bacot aja kau Juma. Dasar anak babi, anak anjing. Rigo. Mana coba. Juma, kau jawab. Dengar, tunggu dulu. Saya ingin membuktikan kebenaran Al-Quran saya. Tembak itu mayat dalam. Dengar. Satu-satu. Saya kebanyakan makan babi nih. Masalahnya Lanjut Gurunda. Iya. Memang dia anak babi, anak babi. Dengarkan. Dikatakan di dalam kitabmu Yesus dimakan kambing gimana? Dengarkan. Dikatakan Kalau di dalam ada ayat dimakan kambing dikatakan di dalam kitabmu, dikatakan di dalam ayat Al-Quran yang dimakan kambing. Dikatakan di dalam gantian. Lo punya telinga nggak sih? Dikatakan di dalam kitabmu Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Tolong kau tunjukkan Injil kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus dan Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus. Silakan. Nah, itu udah dikasih kesempatan. Jawab. Udah, jangan kabur. Ayo John, jawab. Silakan. Udah minum aja tuh air kencing unta lu. Apa sih ini? Ini anak babi kenapa? Kalau ngomong nggak ada yang benar otaknya. Cuma Anak babi, anak asu, anak babi, anak asu. bagaimana Orang tolong itu minum air kencing unta. Anak asu, anak ayat yang dimakan babi. kambing. Cuma John jawab pertanyaan Bang Juma. Injil yang diberitakan Yesus, Injil kerajaan Allah di mana? Terus diberitakan Filipus juga Injil kerajaan Allah itu di mana? Jawab. Mana? Jawab. Lo punya telinga nggak sih? Jangan lo kayak Tuhan lo. Kubur Muhammad. Oke, siapa yang berada di dalam kubur? Oke. Kata Yesus, Tuhanmu. kata kontol. Yesus, dengar. Kau Kata kapan sehat ya, Yesus, Cuma? kata Yesus Kita sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar dari kubur. Pertanyaan saya, pada saat itu di abad pertama siapa yang keluar dari dalam kubur? kubur sana kamu. Nabi bodoh. Muhammadkah atau yang sembahanmu yang keluar dari kubur? Jawab. Itu bangkit, sedangkan Muhammad tuh sudah tulang belulang. Bodoh. Turunkan saya dulu deh. Kena pelanggaran saya ditegur. Oke, Gurunda. Nah, itu dijawab Ayo, siapa yang turun dari kubur? Itu Yang turun orang dari tolol kubur aja dengan si siapa? Juma itu. Iya, yang turun dari kubur siapa? Gantian dijawab. Ada pertanyaan Bang Zuma. Yang pertama, Injil kerajaan Allah yang diberitakan Yesus di mana? Bahkan Filipus pun juga memberitakan Injil kerajaan Allah itu di mana? Kalian aja yang bodoh. Coba Riko mau jawab. Dalam kuburan yang sudah sisa tulang Riko mau belulang. jawab. Nggak bisa Bodoh dia. amat kalian. Kristen. Macet lo. Dong. Fadol, Kata Yesus, ayat yang sekarang dimakan juga kambing itu iblis gimana? melemparkan Kamu aja mana ada orang nyembah orang dalam kubur, bodoh. Cuma kata Yesus iblisnya ayat keluar yang dari dimakan kubur. kambing Ayo, itu siapa yang ayat keluar dari apa? kubur? Nabi Muhammad atau Yesusmu? Nyanyi-nyanyi buat orang yang lagi di dalam kuburan. Yang keluar dari kubur itu kata Yesus iblis. Udah otakmu Iblis aja itu udah iblis jalan. keluar Mana ada nyanyi dari buat orang yang kubur. ada di dalam kuburan. Yesus Dengarlah mengatakan iblis keluar dari seruanku. kubur. Di dalam Yohanes Ampuniku, 12:30 Yesus mengatakan iblis keluar dari kubur. Pertanyaan saya, siapa yang keluar dari kubur? Nabi Muhammad atau Yesus? Jawab. Yang minum kencing unta lah. Ya, lari ke situ lagi. Lari ke situ Nggak lagi. dipakai bos. Lari ke situ lagi. Ngapain kau nyembah orang dalam Pertanyaan kubur? saya sederhana.
Kata Nggak perlu pakai pertanyaan Yesus, begitu. iblis keluar dari Udah, kubur. pakai Kata otakmu. Orang yang di Yesus. dalam kuburan kok kalian Pertanyaan nyanyi-nyanyi saya, sembah-sembah untuk apa? Itu namanya siapa bodoh. yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Islam atau Kristen? Jawab. Ya Islam lah, orang di dalam kuburan aja kalian nyanyi-nyanyi Muhammad. Pertanyaan Muhammad saya dalam aku ulang kubur, lagi nih. ulang kalian nyanyi. Yohanes Itu namanya 12 nomor bohong. 30. Yesus berkata, Udah, otakmu aja yang nggak iblis nyampe. dilemparkan Lu nanya mulu, keluar coba. dari kubur. Bisa nggak kau diskusi? Pertanyaan saya, Super siapa Udah, yang cuma itu menyembah? otakmu udah nggak nyampe. Siapa Udah yang nyembah aja itu, menyembah mayatnya ada di Arab sana. makhluk yang keluar dari kubur? Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Kalian nyanyi. Nabi kalian bilang Muhammad nyembah tidak Allah, keluar padahal dari kalian nyanyi buat kubur. Muhammad. Aduh. Nah, sembahanmu keluar dari kubur pada hari ketiga. Jujur dong. Pertalite dia. Pertanyaan saya, Itu bangkit. siapa yang Daripada menyembah? kalian nggak pernah bangkit-bangkit, Siapa yang boleh. menyembah iblis yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Siapa? Jawab. Itu hanya Yesus bangkit daripada Muhammad sampai sekarang. Itu tulangnya aja Yesus nggak ada bangkit, lagi. bukan Yesus itu iblis kata Yesus. Yang keluar dari kubur kata Yesus itu bukan dia, tapi iblis yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Ya udah, daripada kalian Muhammad sampai sekarang masih tidur kalian nyanyi. Berarti Ada kalian yang menyembah mati. iblis. Aduh. Penyembah iblis yang keluar Pakai dari otakmu. tanah pada hari Pakai ketiga, otakmu. bangga. Kalian semua yang Bangga di dalam menyembah kuburan, iblis. coba otakmu. Iblisnya Nggak lulus keluar sekolah dari kau, bodoh. tanah, memakai nama Yesus, dan kau sembah. Kalian aja yang nyanyi buat Muhammad yang di dalam kuburan. Aduh. Ya udah, minum saja air kencingnya. Para penghujat ini KO. Ternyata ketahuan Kamu yang yang keluar KO, dari orang di dalam tanah, kuburan yang kok keluar kalian dari nyanyi-nyanyi, kubur itu sembah-sembah. iblis. Berarti lulus kalian sekolah. Oke, Riko bisa diskusi nggak? Riko bisa diskusi nggak? Kalau nggak gantian. Halo, selamat malam, bentar. Riko bisa nggak? Oke, diam dulu. Penyembah iblis panas. Oke, Prajitno, Pak Prajitno, selamat malam. Kristen Muslim. Kalau Penyembah Pak iblis Prajitno. panas. otakmu itu aduh. Udah. Dangkal. Penyembah iblisnya panas. Oke, Riko di neraka dulu ya. Oke, Pak Prajitno, selamat malam. Assalamualaikum Bang Goldian. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada Muslim ya Bang ya? Di bawah dulu ya Bang ya? Saran sebentar aja. Saran sebentar aja. Ya, Jangan dikasih Konten saran. Bang. longor tuh jangan lawan Bang Juma sih Bang. Ilmunya mahal Bang Juma itu. nggak apa-apa, Biar hiburan ngadepin bang, orang hiburan. Longor pun minta ampun, ilmunya mah. Hiburan Bang. Oke, Pak Prajitno. Longor itu. Siap. kasih ya, Terima Bang. kasih. Minta ampun tuh semua tuh. Oke, izin di bawah Pak Prajitno ya. Di kopi. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi. Pendetanya nggak ada yang turun, Pak. Jadi lawannya yang longor-longornya aja dulu. Oke, John bisa diskusi. John mau menjawab pertanyaan Bang Juma Ya, kau jawab yang bangkit dulu. dari Ayat kubur, yang yang keluar dari ayat kubur, yang apa? disembah Kristen siapa? Silakan, John. Ayat yang dimakan kambing itu ayat apa? Kalau Justru Anda yang harus Al-Quran menunjukkan dijaga kepada Allah. saya ayat mana yang dimakan kambing, kan begitu. Kalau ada gimana? Ya, tunjukkan. Baik, saya akan Kau buka manut masker sama. ya. Kalau ada dimakan Iya, kambing ya. siap. Hah? Siap. Aku buka Iya. celana kalau ada. Buka celana. Iya, coba. Iya. Coba, Nah, silakan, kau buka. silakan tanya. Hah? Silakan, Celana Bang, nggak silakan. tahu. Tapi habis ini saya juga bertanya dong ya. Gimana kalau ada ayat yang makan kambing? Iya, silakan Anda tunjukkan ayat apa, gimana bunyinya. Coba. Pantasan kau longor, ayat yang dimakan kambing kau tidak tahu. Iya ditunjukin longor. Kristen. Ajaranmu kayak Tuhan mau tunjukin. Apa susahnya sih? Nanti kamu tunjukkan juga kitab yang dalam Wahyu 10:10 itu ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku dan terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Nanti kau tunjukkan kitab apa yang dibakar, yang dimakan itu dan siapa yang memakannya ya. Oke? Ya, di situ ya. Karena satu kitab yang dimakan ini bukan ayat tapi kitab yang dimakan. Tuh, Wahyu 10:10. Nah, kau tunjukkan dulu mana ayat yang kau tuduhkan itu. Mana ayatnya yang kau tuduhkan? Ayat apa bunyinya?
Apa bunyinya ayat itu yang dimakan kambing? Coba. Bukalah dulu maskermu. Masa sampai masa ayat yang dimakan Dasar kambing penyembah kau nggak tahu? iblis yang keluar dari kubur hari ketiga. Penyembah iblis, masa ayat itu kau Waalaikumsalam. tidak tahu? Saya tanya samamu itu berbicara mengenai ayat Al-Quran hari ini utuh. Sekarang saya tanya, satu kitab dimakan di dalam Wahyu 10 nomor 10 Iya, itu yang kitab apa? Yang Itu kitab dimakan apa? kambing itu ayat Lah, apa? itu Wahyu 10 nomor 10 itu kitab apa yang dimakan? Ini kitab loh, bukan lagi ayat, tapi satu kitab dimakan. Kitab apa? Jangan-jangan kitab Ayat Injilnya yang dimakan Yesus. kambing itu ayat apa? Malu. Disuruh tunjukkan tidak bisa. Gimana? Nah, saya menunjukkan Wahyu 10 nomor 10. Ayo. Ngapain ku ajarin kau? Ya, terus ngapain kau di sini? ajarin kau? Ayat yang dimakan Ngapain kau di kambing sini? Ngapain kau di sini? Agamamu tidak akan laku, Dek. Ngapain? Karena yang kau jual itu mantan mayat ingin dituhankan. Pret. Kau jual mantan mayat untuk disembah orang kami, orang Islam. Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Pret. Jadikanlah seluruh umat Islam jadi murid ke pret. Siapa yang mau jadi murid? Habis kita jadi muridnya, disuruh menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Nenekmu kiper. Gak laku Tuhan kau itu. Gak laku. Mantan mayat kok dijual untuk dituhankan umat Islam. Nenekmu kiper. Habis itu kau menghujat Islam supaya laku Tuhan kau itu. Sehina apapun kau menghina Islam, sehina apapun kau menghina Nabiku, Tuhanku, kitabku, tidak akan membuat umat Islam jatuh cinta kepada mayat yang keluar dari kubur untuk kami tuhankan. Lebih baik kami menuhankan bak sampah daripada kami menuhankan mantan mayat. Paham kau? Sekiranya Tuhan itu enggak ada, sekiranya tidak ada Allah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, kalau disuruh memilih antara menuhankan makhluk yang keluar dari kubur, mending kami menuhankan asbak rokok. Paham kau? Jadi kau jangan mimpi dengan menghina, dengan menghujat Islam tanpa ilmu akan menjatuhkan derajat keimanan kami terhadap iman kami, lalu beralih kepada Kristen penyembah makhluk kuburan. No. Bullshit. Belanda saja mencoba untuk mendoktrin dengan menjajah, merampas, membunuh di Nusantara ini 350 tahun lamanya. Enggak laku. Apalagi modal kalian itu cuman cuap-cuap hina hujat. Pret. Belanda datang di sini berserak kami buat. Apalagi kau cuman modal menghina, menghujat, menista. Tuhan kau yang keluar dari kubur itu enggak laku. Paham kau? Hah? Hah? Gimana? Lebih baik orang menuhankan satria baja hitam Kau loh, gimana? daripada yang keluar dari kubur. Setan kok dijual Gimana? untuk dituhankan. Pret. Pret, 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 pret. Kau loh yang menghina. Kau loh yang menghina. Kau aja yang menghina dari tadi. Kau sudah meloyo, kamu sudah loyo, kamu udah lembut. Ah? Tadi kau menghina luar biasa. Giliran Kau dikasih loh Wahyu yang 10-10, menghina dari tadi, nangis, gimana? mencret. Agama dari barat mau mengajak orang Indonesia menyembah kepada makhluk kuburan yang keluar pada hari Minggu. Nenek lu kiper. Mana laku? Orang barat sekarang sudah meninggalkan agama usang tersebut. Gereja-gereja udah pada kosong. Tahu kau? Cuman di Indonesia ini sok paten kalian. Karena umat Islam begitu sabar. Umat Islam begitu kemudian lemah lembut terhadap kalian. Di barat agamamu penyembah makhluk kuburan itu sudah ditinggal. Nggak laku lagi. Barang rongsokan itu yang kau bawa ke Nusantara ini, kau mau jual kepada kami, pret. Mending menyembah asbak rokok daripada menyembah Tuhan yang keluar dari kubur. Paham kau? Enak digituin. Nah, itu fakta, itu real. Sekarang yang kau ajarkan, misalnya nih, kau menjual agamamu, kau mengajak orang Islam keluar dari Islam untuk menyembah siapa? Kristus kan? Kristus itu yang mana? Yang keluar dari kubur kan? Pret. Orang gila, orang waras mana yang mau masuk ke dalam agamamu menyembah makhluk kuburan? Kamu hanya bisa kemudian mengajak orang-orang menjadi pengikut agamamu dengan cara apa? Penekanan, penindasan, penjajahan, perampasan hak. Itu aja. Kalau mau ku ajarkan bebek, teman-teman sekalian, mari kita menuju ke agama kami. Ajak kamu kasih lo. Tuhan kami rela dipantek di atas salib untuk nebus dosa-dosa kalian, mati pada hari ketiga dia keluar dari kubur. Mau cari tempat muntah, cari tempat muntah. Apaan itu? Doraemon. Apa? Kau yang Doraemon.
Saya tanya samamu, betul nggak Tuhanmu itu mantan mayat? Kutanya samamu. Izin Bang John, kalau tidak berbobot pertanyaan enggak usah lah. Kutanya samamu, betul nggak Tuhanmu itu mantan mayat? Kutanya itu samamu John. Betul nggak? Nah, terus kamu ajak kami murtad untuk keluar dari agama kami menyembah mantan mayat itu? Berat. Gak laku agama kau itu, gak laku. Dari dulu diajarkan sama Belanda. Agama kami nggak diperjualbelikan, makanya nggak laku. Bukan seperti Gak laku. Gak laku itu agamamu itu, gak laku. Belikan. Agamamu itu kamu tahu? Dengarkan agamamu, bunyi dalilnya. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu yang ngomong itu mantan mayat, bukan? Kakak kabur dia Gurunda. Itu yang ngomong itu mantan mayat kan? Kutanya dulu kau. Itu yang ngomong itu pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, pengikutku. Itu mantan mayat kan? Iya. Jadi kamu mau mengajak kami menjadi muridnya mantan mayat itu? Karena tahu Karena kamu, apa? saya bukan mengajak kamu. Nah itu dalil dalam agamamu. Kamu punya agama itu disebar kemana-mana di seluruh penjuru bumi untuk menjadikan orang lain menjadi pengikut dari mantan mayat itu. Bilang ajaranmu, jangan kau bilang tadi kami umat Islam apa? Saya tidak mengajak kamu. Bahasa kamu itu salah, Juma. Apa yang salah? Kristenisasi itu programnya ada mengkristenkan dunia. Sebutkan agama. Apa pula kau ini? Kau sudah cebok belum? Mamakmu yang nyebok aku tadi. Oh syukur, berarti kau lumpuh. Mamaku memang baik. Kepada siapapun dia baik. Termasuk kepada orang lumpuh otak dan lumpuh fisik kayak kau. Ada manusia mengakui. Udah, kau cebok lagi sana. Kau cebok sana, cebok. Kau cebok sana. Cebok, jangan lupa. Kau bukan. Iya agamamu itu, Filipi 1:18 tentang Apa? Yesus. Kami tidak, Paulus mengatakan apa? Aku tetap bersuka cita. Yesus kau beritakan dengan cara mengelabui, dengan cara menipu, dengan cara berpura-pura, atau dengan cara jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Paham kau? Paham, benar. Juma. Berarti agamamu diajarkan untuk mengelabui orang kan? Bukan, kamu itulah. Kamu Apa? bilang tadi itu. Apa? Kamu kok percaya sama orang yang mati? Sedangkan di dalam agama kalian yang mati suri itu, kalian yakini bahwa dia akan bersaksi bahwa dia di waktu dia sudah setelah mati, dia akan bersaksi bahwa kayak gini dalam akhirat. Kalian percaya? Benar Apa ini tidak? ngomong apa ini? Ngomong apa mah kalau kayak itu cuma. Ngomong apa kau? Benar tidak berdasarkan Filipi 1:18 agamamu diajarkan bisa membohongi, bisa mengelabui orang lain untuk percaya kepada Yesus. Benar nggak? Mereka tidak mengelabui. Saya ulang pertanyaan saya. Benar nggak di agamamu itu boleh mengelabui orang demi untuk mengajarkan Yesus? Berdasarkan Filipi 1:18. Benar nggak? Saya ahli agama, tunjukkan biar saya tahu. Filipi 1 nomor 18. Kau baca kitabmu, makanya kau aneh-aneh aja. Kamu membuka Alkitab apa di Google? Di Bibelmu, jangan kau sebut Alkitab, menjijikkan, Mana Bible yang dengarkan. kau buka itu mana? Mana yang kau baca Bible? Saya itu mana? hafal, saya tidak buka, saya hafal isi Bibelmu itu. Paham kau? Alah Juma. Kau menghafal apa yang kau hayalkan? Dasar murid Paulus, entah apa-apanya. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan cara mengelabui, berpura-pura, maksud palsu, semangat palsu, alasan yang dicari-cari, atau dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku Paulus bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Tuh ada dalilnya tuh. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud
palsu. Palsu di situ bahasa Yunaninya adalah Kabur propasis. Gurunda, kabur. Propasis itu bisa bermakna apa? Maksud palsu, semangat palsu, berpura-pura, atau mengelabui. Itu arti dari kata propasis dalam bahasa Yunani. Pret. Jadi kalau ada mengatakan di Islam dibolehkan dusta dalam 3 hal, derajatnya sangat-sangat lemah. Dalam arti kata dustanya itu sangat lemah. Kenapa? Seluruh manusia pernah mempraktekkan itu, dan itu darurah. Membahagiakan istri, mendamaikan orang yang sedang berseteru. Kemudian apa yang ketiga itu? Saat perang, itu adalah saat sebuah perang. Iya, saat perang, betul. Saat perang, bisa kemudian berpura-pura pada saat berperang untuk mengelabui musuh. Nah, itu semua dilakukan. Nah, sedangkan yang aneh ini adalah ini. Yang aneh ini, yang ini. Filipi 1:18. Ini yang aneh nih. Tetapi tidak mengapa. Tidak mengapa berarti boleh. Boleh apa? Boleh berpura-pura, boleh mengelabui. Ayo. Untuk apa boleh mengelabui? Tentang apa? Tentang Kristus. Jadi apapun tentang Kristus boleh mengelabui berdasarkan kitab lu. Jadi beneran nggak teman-teman Kristen? Kalian disuruh mengelabui dalam segala hal? Boleh itu tuh, buktinya tuh. Yang penting berkaitan dengan Kristus. Mantap. Aduh, baru ditanya Yang gitu kabur. Yang penting berkaitan dengan Kristus, kalian boleh, tidak mengapa. Artinya boleh. Boleh. Dan kalau kalian melakukan itu, Paulus pendirinya akan tetap bersuka cita. Wah, tepuk tangan untuk Om Paulus. Lanjut. Oke, teman-teman yang masih mau diskusi, di sini ada Gurunda, Bang Kores. Oke, Bang Halilintar, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Sementara saya baru pertama masuk di TikTok, jadi saya masih ikuti alur ceritanya dulu seperti apa. Oke, aku izinin. Oh, kok izinin? Aku taruh bawah dulu ya, Bang ya, slot buat teman-teman Karasten biar ada diskusi. Siap. Okay. Yuk teman-teman, di share-share, di posting ulang kalau ada Kristen yang siap diskusi dengan baik, dengan santun tanpa penghujatan, silahkan naik. Bawa datamu, bawa akalmu. Jangan hanya modal imani terus nyerocos ha hi hu e o. Kan gitu ya. Ayo silahkan naik teman-teman Karasten. Ntar topik kemana? Halo Bang Kores, monitor. Masuk. Oke. Cek. Mantap, masuk. Selamat malam, surga jahanam. Assalamualaikum Bang Godian, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pesan aja nih, mumpung ada Bang Zuma di atas kan, jadi pesan buat oten-oten di bawah, tolong dibuka tuh kebotolannya itu dulu, jadi biar bisa nyambung gitu. Oke. Tutup kebotolannya Bang ya. Oke, siap. Makasih Bang. Ada lagi Bang? Itu aja pesan buat saudara-saudara kita di bawah. Naik nanti tolong dibuka kebotolannya. Oke, siap Bang. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiron. Izin taruh bawah. Halo, selamat malam SAUD. SAUD. 1. SAUD. Aku taruh bawah ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, tema kita tadi di awal, Kristen siapa yang ciptakan? Sampai sekarang nggak ada yang mampu menjawab. Bahkan Tuhannya yang konon katanya bangkit dari kubur, ternyata mampu kami buktikan bahwa itu bukanlah Yesus yang diimani oleh para muridnya.
melainkan alif teng. Yuk kita prioritasin teman-teman Karasten ya teman-teman, biar nggak monolog dan tentunya ada diskusi. Oke. Siapa lagi ya? Yuk Bang Kores, kasih Apa? pengajaran dulu. Ya, ayo naik yang mau belajar, yang mau masuk Islam, yang mau syahadat gitu kan. Kalau misalnya pernah dipersekusi, kalian yang mau mualaf, nah, ini ngobrolnya di sini Ikhwan. Nanti kita akan berikan pertolongan gitu. Karena mereka Emang sebenarnya- mereka tukang persekusi? Oh, parah lah, bre. Lu kagak lihat video yang guru posting itu? Oh iya. Kita Orang tunjukkan. udah mau Oh, iya. meninggal, dipaksa-paksa masuk. Lihat teman-teman ya. Ntar aku cari videonya ya. Orang udah masuk Islam teman-teman, dijemput. Itu Gurunda loh yang nyahadatin. Tiba-tiba dijemput. Kita carikan dulu videonya. Ntar ya. Jadi Kristen itu kalau kita melihat tampilkan aja dulu ini. itu. Oke, izin Gurunda. Iya. Cek 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 cek. Cek. Nah. Lihat teman-teman. Ini kamu bikin tambah sakit lagi. Kenapa kamu bikin tambah sakit? Mama, mau jadi apa mama? Islam. Islam. Bilang sendiri kan Islam. Jangan lagi sekali-sekali saya lihat muka udah masih ya. Jangan lagi. Ingat itu. Jadi apa mama? Islam. Dicatat tidak mama ya? Ah, jadi apa? Islam atau Kristen? Islam. Islam. Dengar itu. Dengar. Keluar. Ini keputusan sendiri mama tuh? Iya. Keluar. Jangan nih, keluar saja. Ya. Dengar sendiri. Dengar sendiri saya bilang. Orang udah kan tidak ada. Kami semua Muslim. Betul. Jangan dulu. Keluar. Keluar saja. Betul keluar saja. Keluar. Kristen. Iya. Betul keluar mama dari Kristen. Betul mama. Ya. Jadi keluar dari Kristen toh? Jadi apa mama? Orang bisa. Islam. Jadi keputusannya itu sudah. Jadi teman-teman, kayak gitu loh mereka. Jadi kronologinya, ada satu keluarga yang alhamdulillah qadarullah disadatkan oleh Gurunda dan teman-teman apologet Islam Indonesia. Tiba-tiba sejam setelah itu pendetanya datang teman-teman. Nggak terima. Ngapain lu masuk Islam? Suruh balik ke Kristen lagi. Udah tua ibunya, kasihan. Aduh. Gini yang kalian bilang ajaran kasih. Kok orang ketika pindah imannya kalian maksa-maksa? Ngapain? Astagfirullahaladzim. Monggo, Fadol Gurunda. Itu masih bagus itu, Dek. Coba bacakan saya ulangan 13 nomor 6 dan seterusnya. Itu masih bagus itu. Kalau dia masih maksa kayak gitu. Andai saja mereka memaksakan sesuai dengan ulangan 13, bahaya itu. Coba dibaca. Kita dengar baik-baik ya. Bisa dibaca. Suaranya nggak ada loh. Aduh, saya mute ternyata. Nah ini teman-teman data, dilihat ya. Apabila saudaramu, laki-laki, anak ibumu, atau anakmu, laki-laki atau anakmu, perempuan atau istrimu, sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, marilah kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi.
maka engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Jangan engkau merasa sayang kepadanya, janganlah menghasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Waduh. Tetapi, apa teman-teman? Apa? Waduh, tetapi apa tadi? Ngeri kawan. Tetapi bun-bunlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membun-bun dia. Jangan sampai ada pendeta tahu Gurunda ayat ini, bahaya. Ulangan 6 itu ya, Gurunda? 13 deh. 13. Oh, ulangan 13. Oh iya. Anjir. Nanti alasannya Tetapi gini. bun-bunlah dia, pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membun-bun dia. Kemudian seluruh rakyat, engkau harus melempari dia dengan batu. Woi, dirajam sehingga metong, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan huruf besar Alamu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Haleluya, ngeri. Nanti dibilangnya gini, itu kan di perjanjian lama. Maksud lo, itu kan nggak berlaku lagi. Lah, perpuluhan juga adanya di perjanjian lama. Tapi kok masih berlaku hari ini? Berarti apapun itu masih bisa berlaku. Kan gitu. Pantes ada orang masuk Islam nggak terima. Datanglah pendetanya. Ngapain kau masuk Islam? Ngapain kau masuk Islam? Wah. Ada lagi tuh video lainnya, ada lagi tuh. Dia bilang Yesus itu adalah satu-satunya jalan, di Islam tidak ada keselamatan, kata dia gitu. Ada dia ngomong gitu kan. Oke, kita cari ya teman-teman ya videonya ya. Nah ini. Tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad Ini prosesi syahadatnya ya adalah teman-teman. utusan Allah. Sekarang kita mau bahasa Al-Quran Arabnya nih. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ulang lagi Madi, ulangi lagi. Bagus. Kita dengar ikut itu saja saya. Ashadu. Ikuti Keras. ikuti lancar. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau kita sudah bisa nih jalan dan diperkirain nanti, karena ini kita punya dosa-dosa sudah. Satu keluarga teman-teman masuk Muslim, pendetanya nggak terima. Bayangin. Ini. Keselamatan hanya dalam Yesus. Betul. Islam tidak ada keselamatan. Oh, saya tidak mau bertengkar di sini. Tolong kita keluar saja. Apa maksud tadi? Islam tidak ada keselamatan katanya. Tidak ada katakan saya nanya. Tolong kita keluar saja. Saya minta dengan sopan ini, om kita keluar saja. Marcel, bawa keluar. Ini Tuhan Yesus. Bawa keluar, Marcel. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Tidak. Tidak ada jalan lain. Tidak ada. Tuhan Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke surga. Kita mau saya minta tolong keluar dengan baik-baik atau saya usir. Keluar. Sadis. Ya Allah, bilang Islam gak ada keselamatan. Betul Gurunda, Islam gak ada keselamatan. Yesus sendiri juru selamat, juru Islam. Mana? Nggak ada Yesus disebut juru Kristen. Yesus disebut juru Islam, juru selamat. Iya kan? Aku tinggalkan Islam bagimu. Coba Yohanes 14:16, Yohanes 14 nomor 26. Aku tinggalkan Islam untuk kamu.
Dan juga di dalam Ibrani Yesus disebut anak soleh kok, orang soleh. Orang soleh itu ya Muslim. Muslim itu ya Islam. Ketika Yesus disebut orang soleh, berarti dia orang Islam. Maksudnya orang yang menganut ajaran, di mana ajaran itu ketika dianut menjadikan orang ini menjadi seorang Muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Orang yang berserah diri kepada Tuhannya itu adalah orang soleh. Nah, berarti Yesus orang soleh, berarti dia Muslim. Begitu saudaraku, jelas itu dalil. Nah, ada nggak dalilnya di dalam Bibelnya Kristen sendiri? Yesus itu adalah Kristen. Sedangkan Kristen itu sendiri berasal dari bahasa Yunani Kristos, artinya yang diurapi, itu Kristen. Kristus itu berasal bahasa Yunani, Kristus artinya yang diurapi. Kristen ini adalah pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Artinya kalau Kristen itu maknanya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Kristus belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus. Begitu. Oke, Gurunda, izin kita sapa dulu. Ada adinda kita dari kekristenan. Halo, selamat malam. Penyelidikan. Halo? Bro? Halo, selamat malam. Oke. Malam Kakak, juga. silakan. Halo, Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada kami? Dari sekte mana, Kak? Cuman tertarik saja. Boleh lari dari tema atau? Boleh. Keluar dari boleh, tema silakan. Silahkan. Karpet merah buat saudari. Ingin bertanya saja, apa ya yang menarik atau kelebihan dari umat Islam gitu, yang membuat seperti saya begitu, kalau pingin belajar mengenai Islam itu bagaimana ya, apa yang menariknya di ajaran Islam itu? Oke, ditangkap. Gurunda, apa yang menarik dan kira-kira gimana belajar Islam? Fadol. Iya. Baik. Menariknya di Islam yang itu membuat saya gimana? Membuat saya kan Kristen. Iya. Bagaimana saya bisa tertarik dengan agama Islam itu sendiri, apa yang kelebihannya atau bagaimana ya mau dibilang tentang agama Islam ini, ajaran-ajaran apa yang membuat kita itu bisa lihat sisi baik, atau baik sih, semua agama pasti baik ya. Cuman yang saya ingin tahu yang membuat keselamatan itu atau menuju ke akhirat nanti itu. Yang menarik apa itu yang membuat saya yakin agama Islam itu agama yang benar gitu. Oke, baik. Jadi ketika saya sebagai seorang Muslim ditanya, apa keunggulan Islam sampai saya sebagai manusia ini harus memilih Islam? Yang pertama berdasarkan Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Kada aflahal mu'minun. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat pertama, Kada aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, orang beriman, orang yang soleh, orang yang berislam. Siapa mereka yang Islam ini, kata Al-Quran? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang menjalankan salat teratur, tertib, dan khusyuk. Walladzina hum anil la'wi mu'ridun. Jadi salat ini ketundukan. Apa itu? Penghambaan diri, menghambakan diri, tunduk berserah diri, meninggalkan kehidupan duniawi ketika tiba waktu salat untuk berhubungan kepada Tuhan secara khusyuk. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun.
orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakat, membantu orang-orang miskin. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemudian dirinya untuk tidak berzina. Illa alal azwajihim wa aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercelah untuk melakukan hal apa yang ia inginkan terhadap istrinya. Wa man ibtaga wara azalika fa ulaika humul adun, dan orang yang kemudian melakukan persinahan, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan memelihara janji-janjinya untuk ditunaikan. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang yang memelihara ibadahnya, ketundukannya, penghambaannya kepada Sang Tuhan. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi kesimpulan daripada jawaban pertanyaan, kenapa saya harus memilih Islam? Satu, menjadi Islam, hidup kita tertata. Ibadah kepada Allah, tidak boleh berdusta, tidak boleh berzina, tidak boleh melakukan hal yang tercela, menjaga amanah, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kepada mereka, kata Allah, ulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jelas di dalam Islam. Demikian. Jadi semua yang seperti tertulis dalam Al-Quran itu mengajarkan untuk umat Islam ya. Iya, sesungguhnya gini. Bisa, lanjut. Bisa lakukan semua itu. Iya. Itu memiliki dalam akhirat nanti atau dalam surga nanti akan memiliki surga Firdaus. Begitu Iya. ya Bang Suma? Iya, benar. Warisan. Itu sudah dijamin atau ada Itu, iya. ada hal-hal yang harus Itu sudah diberikan warisan. Itu yang langsung. namanya kalau yang disebut warisan itu berarti hak yang sudah tervalidasi kemudian. Yang namanya warisan itu adalah hak sang pewaris. Dan di situ dikatakan ulaika humul warisun. Mereka itulah yang akan mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Terus kalau seperti yang dibilang timbang itu memiliki Gimana? yang ditimbang itu gitu. Yang iya. ditanya Baik. di surga di neraka atau di neraka dulu begitu. Terus Iya. ditimbang. Itu Iya. bagaimana itu ceritanya? Nggak akan kalau melakukan seperti yang Bang Suma bilang ayat Al-Quran tadi itu tidak akan melewati seperti itu atau melewati seperti itu. Jadi secara garis besar tadi yang saya bacakan Al-Quran surah Al-Mu'minun itu adalah orang-orang yang beriman, orang kemudian yang mengerjakan amalan soleh. Jadi dalam Al-Quranul Karim surah At-Taghabun ayat 9 dikatakan begini. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari ketika manusia dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu tempatnya orang dihizab. Orang dihitungkan amalan baiknya dan dihitungkan amalan buruknya. Apa kata Allah? Wa man yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannata tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Kata Allah, pada masa manusia dibangkitkan dari alam kubur, lalu dihimpun seluruhnya, mulai dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir hingga kiamat, dikumpulkan mereka, lalu dosa-dosa mereka diungkapkan satu-satu, ditimbang. Lalu Allah memberikan pernyataan, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya
dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Jadi kehidupan kita sebagai umat Islam tidak mungkin lurus karena kita memiliki syahwat, kita memiliki keinginan-keinginan. Entah itu mungkin kita bisa menjaga kemudian syahwat kita. Kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang haram, tapi dorongan kemudian kebutuhan istri, anak, keluarga, kondisi ekonomi, politik, sosial, kesehatan membuat manusia itu jatuh dalam kemaksiatan. Pada saat dia jatuh kepada kemaksiatan, menyesal dan tidak merasa nikmat perbuatan maksiat itu, tidak hidup dalam kemaksiatan itu, tetapi berubah. Setiap dia melakukan kesalahan, dia bertobat, dia merasa sedih, dia merasa menyesal. Itulah orang yang beriman. Maka kata Allah, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada." Ketika nanti dosa-dosa kalian aku ungkapkan, kata Allah, aku lihat nih siapa di antara kalian yang selalu mencariku ketika hidup di dunia. Mereka jatuh dalam dosa, kembali kepadaku. Mereka bermaksiat, kembali kepadaku. Mereka melakukan dosa, kembali kepadaku. Maka itulah orang beriman dan mereka mengerjakan kebajikan. Aku akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam jannah, mereka kekal di dalamnya. Ini penggarisan di dalam kaidah Islam. Silakan. Ada lagi? Silakan Nona, ada yang mau ditanyakan lagi? Dibingungkan? Jadi ditimbang seperti itu, terus masuk ke surga, begitu ya? Seperti yang Bang Suma sampaikan tadi. Iya. Yang penting, oke. Ini yang saya penting, mau tanya lagi. Silakan. Ya, selesaikan dulu Bang Suma. Maaf saya potong. Selesaikan. Yang penting dia nggak munafik. Jadi orang munafik itu gini, Mbak, berdosa. Nggak apa-apalah, saya berdosa nanti aku bertobat lagi. Itu munafik itu. Dalam Islam ditakutkan pada saat dia melakukan kemaksiatan, dia meninggal pada saat itu juga. Maka dia mati dalam keadaan munafik. Munafik ya sama, kekal di neraka. Maka yang dimaksud orang-orang beriman, orang yang melakukan kesalahan, khilaf mereka, lalu melakukan kesalahan itu bukan karena faktor kesengajaan, bukan direncanakan, bukan ingin mengelabui dirinya, tetapi karena keadaan terpaksa. Karena kita ini manusia sama seperti Adam alaihissalam, terpaksa melakukan itu, bukan karena unsur kesengajaan, mungkin karena khilaf, mungkin karena darurah, mungkin karena uzur, terpaksa, kondisi yang menyebabkan, tapi dia menyesal. Dua rakaat kemudian dia sholat, menyesal atas perbuatannya, keluar air mata, bertaubat kepada Allah. Inilah yang dikatakan, aku hapuskan dosa-dosamu itu dan aku masukkan engkau ke dalam surga Firdaus. Itu dalam Al-Quran. Silakan. Jadi Nabi Adam melakukan itu terpaksa, terus dia penyesalannya, dan dalam Al-Quran dia langsung dimasukkan ke surga Firdaus, begitu ya? Iya. Atau saya yang salah paham? Jadi gini, Mbak, gitu. Di Islam itu Allah itu kan Maha Pengampun. Jadi Allah dalam Al-Quran itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika umat Islam itu menyadari Tuhan itu satu-satunya adalah Allah, Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi, berusaha kemudian untuk menyembah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan segala sesuatu, lalu kemudian mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi, lalu dalam kehidupannya dia jatuh ke dalam dosa, dia menyesal atas dosa-dosa tersebut. Dia merasa kemudian bahwa ini salah, ini keliru, saya berdosa kepada Allah dengan melakukan ini. Tapi dia lakukan karena terpaksa dengan kondisi-kondisi itu tadi. Karena manusia ini ada 3 keadaan. Pertama, manusia itu cerdas. Kedua, manusia itu punya kehendak bebas, bisa bermaksiat, bisa juga beramal baik. Yang ketiga, diuji. Nah, pada saat dia diuji inilah manusia kadang jatuh. Yang tadinya dia tahu ini adalah buruk, tapi karena dia diuji dengan kemiskinan, terpaksa dia mencuri. Dia tahu kalau ini adalah haram, tapi karena dia diuji dengan kemiskinan, maka dia melakukan. Tapi setelahnya dia bertaubat,
Dia paham. Beda dengan orang yang kemudian benar-benar memang sudah berencana mencuri. Memang sudah benar-benar berencana untuk korupsi, melakukan dosa. Itu beda, itu bukan orang beriman. Tapi kalau orang beriman, ketika dia sadar dirinya mau melakukan hal tersebut, ya Allah lindungi hamba-Mu ini supaya hamba tidak melakukan. Toh tetap aja jatuh, lalu bertobat. Itu tetap orang beriman. Itu tetap orang beriman. Karena dia menyesali perbuatannya dan kembali kepada Allah. Seperti itu, saudara. Silakan. Gitu ya. Kita sih masih mau pelajari dulu mengenai agama Nona Islam. mau masuk Islam. Ya? Nona Belajar. mau masuk Islam. Nggak sih, begini, ingin tahu belajar kan di sini Bagus, kita dalam rumah tangga dalam rumah tangga yang suami Islam, istri Kristen gitu. Oh. Jadi saya iya, ingin tahu Boleh. bagaimana sih sebenarnya di ajaran Islam itu, apa kelebihan dalam Islam itu, karena kan dalam agama Oke. saya Kristen, ya otomatis kan saya dari kecil Kristen, saya sudah pelajari kekristenan bagaimana kekristenan. Siap. Nah, di sini saya ingin cari tahu perbedaan agama itu dua ini apa, bagaimana gitu. Kan Baik. suami dulunya Kristen, dia dulu Islam, Bang Suma, dia Islam. Iya. Terus tiba-tiba dia tersadarkan katanya dengan Bang Sumak mengenai ajaran, tapi sih dia tersadarkan itu, kalau buat saya ya, dia tersadarkan itu karena melihat agama saya yang dulunya agama Kristen begitu, katanya beginilah Tuhan Yesus itu seperti apa begitu. Tapi saya rindu mau dengar dari dia itu bagaimana menariknya Islam yang bikin dia tertarik, bukan karena agama saya begitu. Apa sebenarnya yang indah dalam Islam? Apa yang saya ingin itu, tapi dia enggak bisa menjelaskan semua itu. Itu yang bikin saya naik ke komalnya di sini pas saya lihat lagi live, saya saja ingin bertanya. Ibu, sudah boleh lama sih. saya bertanya? Ya, Ibu boleh saya bertanya sedikit aja? Boleh. Bukan tentang agama, bukan. Ibu punya anak? Punya 3. Ya. Saya 3. Ibu sayang kepada anak-anak kita pasti ya kan ya? Iya pasti. Sayang. Namanya orang tua pasti. Sama sayang suami anaknya. juga sayang. Oke, Masya Allah. Iya sayang. Jadi gini Ibu. Iya. Jadi gini. Keistimewaan Islam itu di mana dibandingkan agama yang Ibu anut hari ini? Saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden, orang-orang Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyang mereka, dari suami istri, dari pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi di Islam dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Orang Islam ketika sudah meninggal, hidup nanti di surga. Bersama dengan anak yang di... Ya. Maaf saya potong. Surah berapa tadi Bang Suma? Surah Ar-Ra'd ayat 23. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Ar-Ra'd. Ya. Jadi umat Islam Lanjut. Ketika kemudian mereka masuk surga, mereka yang berhasil mendidik istri, anak, suami, keluarganya menjadi orang beriman, mereka berkumpul di surga di tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan hidup kekal. Sekarang kalau di bumi ini nih, kita hidup paling santer hidup 80 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70, 80 tahun udah pergi, pindah alam. Berpisah dengan orang yang kita cintai. Berpisah dengan anak-anak kita, berpisah dengan suami kita. Di Islam, justru itu adalah pertemuan kekal. Tak ada lagi akhirnya nanti. Di kehidupan berikutnya tak ada akhirnya. Di tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tidak
ada derita, tidak ada cemburu, tidak ada iri, tidak ada duka, tidak ada tangis. Kita hidup bersama dengan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan yang kekal. Ini Al-Quran. Contoh saya sendiri, Ibu. Saya punya istri, saya mencintainya. Lahir batin saya mencintainya. Tetapi qadarullah, Allah meminta beliau kembali lebih dulu. Tahun 2021 beliau udah kembali. Rindu dong saya sebagai orang yang mencintai beliau, mendidik beliau menjadi seorang wanita soleha, menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang ibu yang baik dari anak-anaknya. Rindu dong, sangat rindu. Adakah harapan untuk berjumpa? Ada. Al-Quran menjelaskan itu. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Al-Quran, Allah menjanjikan, kalau pencipta langit dan bumi yang menjanjikan mutlak absolut, tidak ada keraguan. Karena Tuhan yang menjanjikan, maka itu mutlak terjadi. Kerinduan akan terbayar ketika nanti di surga kami akan bertemu kembali dalam kehidupan yang kekal dengan penuh kebahagiaan, tanpa duka, tanpa luka, tanpa ada rasa iri, cemburu dan seterusnya, bersama dengan anak-anak hasil didikan beliau, bersama dengan anak-anak hasil dari ilmu beliau yang diajarkan oleh beliau sebelum beliau meninggal. Sampai kemudian dalam Islam kami rindu kepada ibu yang sudah lama meninggal, ayah yang sudah lama meninggal. Masihkah ada harapan kemudian untuk bertemu dengan mereka dalam kehidupan yang kekal? Mutlak ada. Itu kaidah dalam ajaran agama Islam. Sebaliknya, saya belajar Kristen itu dari tahun 2008. Saya belajar Islam dari tahun 2008. Dari tahun 2008 itu saya belajar tentang kekristenan, intens saya belajar sampai hari ini. Tapi saya sudah belajar membaca Bible itu dari tahun 98. Sejak ada kasus di Poso, saya sudah belajar membaca Bible. Nah, saya pelajari, tidak ada saya temukan satu dalil pun di dalam Bible, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, orang nanti hidup di berikutnya itu bersatu kembali dengan orang-orang yang dicintainya. Lalu buat apa berkasih sayang di dunia? Buat apa kemudian kita hidup rukun di dunia? Satu istri setia sampai mati, tapi setelah mati di kehidupan kekal tidak saling ketemu, tidak lagi berkumpul. Jadi ayah, ibu yang sudah lebih dulu meninggalkan kita, berarti hari di mana dia terakhir